Lagi rame seputar MBG, terutama tentang pengangkatan karyawannya ya menjadi P3K dan sejenisnya dengan anggaran yang fantastis. Cuma saya penasaran siapa aja sih yang berhak menerima MBG ini kan. Lalu saya cek berita dan ini ada berita yang berdasarkan eh, peraturan presiden tahun 2024 itu ternyata ada beberapa dan yang paling utama adalah pelajar dari PAUD sampai SMA atau SMK sederajat baik negeri maupun swasta. Baru selanjutnya ada balita, ibu hamil dan menyusui. Oke, dari sini saya timbul pertanyaan, MBG ini dengan dana yang fantastis hanya untuk anak yang sekolah dan beberapa kategori tadi. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau anak yang nggak sekolah gimana gitu kan? Emang di Indonesia semua anak usia sekolah bersekolah gitu kan? Nah, lalu saya cek lagi data dengan Google ya. Data putus sekolah Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat dari Pusdatin Kemendikbud tahun 2025 ada 4 juta anak tidak sekolah ya. Belum pernah sekolah 47%. Berarti hampir 50%, kurang lebih 2 juta anak belum pernah sekolah nih. Lulus tidak melanjutkan 26%. 26% ya seperempatnya berarti 1 juta. Berarti anak-anak ini nggak dapat MBG dong. Kan mereka nggak sekolah gitu loh. Terus kasihan dong, kan katanya MBG ini untuk menunjang nutrisi gitu kan sehingga sekolahnya jadi lancar. Lah anaknya nggak sekolah nih gimana? Dengan berbagai alasan. Kalau dilihat alasannya kemungkinan besar faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Orang tuanya nggak mampu nyekolahkan. Kenapa nggak mampu menyekolahkan? Lah sekolahnya nggak gratis. Kenapa sekolah nggak gratis? Kan ada sekolah negeri. Sekolah negeri jumlahnya timpang. Berarti sebenarnya belum lagi kalau jauh gitu kan. Atau anak-anak kamu lebih baik kerja aja langsung bantu orang tua gitu kan. Nah ini jadi menurut saya ini menarik ya. Jadi MBG ini untuk yang sekolah ya. Tapi yang nggak sekolah ini dapat apa enggak gitu kan. Atau mereka tetap dapat terus walaupun nggak sekolah. Nah, ini kan lebih parah lagi nih. Nggak mau sekolah tapi dapat disuplai terus. Ya, oke ya. Jadi ini data dari Pusdatin, pusat data ini kan. Nah, ini ada ikhtisarnya tahun 2004-2025 ya. Nah, sedangkan di sisi lain katanya MBG ini menggerakkan perekonomian rakyat. Muncul ini. Nah, oke lah ekonomi rakyat bergerak. Akhirnya orang yang nggak punya kerja akhirnya punya pekerjaan jadi sopir MBG, jadi petugas dapur, pencuci ompreng. Tapi kita lihat yang punya yang sisi atas siapa? Gitu kan? TNI, Polri dan lain-lain atau pengusaha yang udah settle. Kenapa kok settle? Dia punya modal untuk jadi perusahaan atau yayasan yang mengelola MBG gitu kan. Sehingga tetap puncaknya adalah ya orang itu saja gitu kan. Oke lah menggerakkan ekonomi rakyat, tapi sejauh mana bergeraknya dan sejauh mana dampaknya lebih bermanfaat dibanding mungkin anggaran yang fantastis tadi, misalkan membangun pemerataan sekolah sehingga semuanya bisa sekolah gitu kan. Jadi anak nggak perlu nyebrang sungai, jalan kaki jauh karena sekolahnya ada yang dekat. Atau kita banyakin sekolah negeri biar banyak yang sekolah gratis gitu kan. Sedangkan tadi angka ada jutaan loh ya, ini se-Indonesia gitu kan. Dan dengar-dengar MBG dan data juga, MBG ini kan yang didahulukan kota-kota besar. Sedangkan yang paling butuh siapa coba? Kan begitu sebenarnya. Makanya ini menarik, mungkin ada yang punya data atau silakan komen atau mungkin kita mencoba untuk verifikasi gitu kan. Kira-kira seberapa penting proses dan manfaat gitu kan dari MBG dengan anggaran yang fantastis, dan mungkin ada yang punya data ternyata MBG untuk semuanya nggak cuma anak sekolah ya, silakan komen. Dadah.